Setiap hari, di balik senyum dan keramahan yang kita kenal, ada sebuah lubang hitam yang perlahan menelan masa depan bangsa. Ini bukan cerita fiksi. Ini adalah kenyataan pahit yang menempatkan Indonesia pada posisi yang memalukan di mata dunia. Kita sering bicara tentang potensi, kekayaan alam, dan keberagaman. Tapi, tahukah Anda, berapa triliun uang rakyat yang hilang setiap tahun? Uang yang seharusnya membangun sekolah, rumah sakit, dan jalan. Hari ini, kita akan menyingkap sisi gelap Indonesia. Kita akan melihat wajah asli dari korupsi besar-besaran yang sudah mengakar dan bagaimana dampaknya benar-benar menghancurkan hidup kita semua. Siap untuk mendengar kebenaran yang menyakitkan? Tonton sampai selesai. Dampak pembangunan tanpa AMDAL dan konsesi ilegal mulai tampak jelas. Sungai utama, sumber air ribuan warga, pelan-pelan berubah warna dan bau. Di tepinya, hidup bergantung pada aliran yang kini tidak lagi aman. Limbah tambang, tailing, mengalir tanpa kendali. Ia membawa jejak logam berat dan bahan beracun. Saat menyatu ke sungai, jejaknya menjalar jauh, menembus kampung-kampung. Pengujian sederhana mengisyaratkan bahaya yang meningkat. Di rumah-rumah, endapan menghitam tersisa di dasar penampung. Ikan-ikan mati, pertanda ekosistem runtuh. Laut hidup mereka mendadak hening, tanpa tangkapan. Di atas kertas, konsesi meluas hingga ke hulu-hulu vital. Lahan pertanian gagal panen. Air tercemar merusak tanah, menipiskan harapan. Pendapatan ambruk, dapur-dapur menjadi lebih sunyi. Setiap teguk kini penuh was-was. Di wilayah adat suku Dayak Laut, tanah bukan sekadar ruang. Ia adalah identitas. Namun klaim atas wilayah adat datang tanpa kesepakatan. Penolakan warga dihadapi tindakan keras aparat keamanan swasta perusahaan. Suara mereka diminta diam, tapi tetap bersuara. Di lapangan, intimidasi mengoyak rasa aman. Komunitas bertahan dengan keberanian dan kebersamaan. Mereka meminta yang sederhana, dihormati, dilibatkan, dilindungi. Bencana ekologis ini bukan takdir. Dengan AMDAL yang patuh dan konsesi yang sah, kita bisa mencegahnya. Saatnya menuntut tanggung jawab, memulihkan sungai, dan melindungi wilayah adat. Lalu semua orang bertanya-tanya, uang itu kemana ya? Ceritanya dimulai dari seorang auditor independen yang idealis. Dia melihat ada yang aneh. Jumlah barang yang diekspor di pelabuhan tidak cocok dengan laporan pajak perusahaan. Kebocoran informasi ini sampai ke wartawan dan KPK, dan akhirnya memicu penyelidikan besar-besaran. Menteri Satria Dharma ditangkap. Bara Sentosa ketahuan mau kabur di bandara. Kasus ini yang dijuluki skandal tangan emas membongkar banyak hal. Suap menyuap laporan royalti yang dimanipulasi pelanggaran lingkungan. Pengadilan menjatuhkan hukuman berat. Satria Dharma dihukum 10 tahun. Bara Sentosa 15 tahun ditambah denda 50 miliar. Tapi keadilan belum sepenuhnya tercapai. Total kerugian negara diperkirakan 55 triliun, tapi pemerintah hanya berhasil menyita sekitar 10% dari aset bara. Sebagian besar uang sudah disimpan di rekening luar negeri, susah dijangkau. Pabrik peleburan lembah Kencana yang ambisius itu sekarang terbengkalai, jadi janji yang berkarat. Yang tersisa hanya polusi, kemarahan, dan lubang di anggaran negara. Kemenangan besarnya, korupsi tingkat tinggi dihukum. Kerugian yang lebih besar, sebagian besar uang yang dicuri dan luka lingkungan, mungkin tidak akan bisa diperbaiki sampai bergenerasi-generasi.